Salam sejahtera semuanya, nama saya Geris, saya salah satu student Data Science dan Machine Learning di Purwadika. Ini adalah capstone project modul 2 saya kebagian topik YouTube Trending Analysis. Di sini latar belakang yang saya buat adalah ada salah satu perusahaan sekuritas di Amerika Serikat yang saat ini sedang berfokus pada peningkatan brand awareness. Nah, direktur marketingnya memberikan project, salah satu tugasnya adalah dengan membuat video dalam official channel perusahaannya itu menembus trending di YouTube paling lambat 3 bulan dari sejak video diunggah. Oleh karena itu, salah satu data scientist dalam perusahaan tersebut ditugaskan untuk melakukan analisis mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peluang video menjadi trending. Hasil dari analisis ini akan dipresentasikan kepada direktur marketing dan juga kepada tim kreatif untuk diimplementasikan. Dari latar belakang tersebut, itu di-breakdown menjadi 3 pernyataan masalah. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum mengenai trending YouTube secara keseluruhan maupun secara periodik. Yang kedua, apa saja variabel yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan peluang video muncul di trending YouTube? Yang ketiga, apa saja insight dan actionable recommendations yang didapatkan dari analisis ini? Untuk data, ya saya import datanya, kemudian di sini ada beberapa pemaparan seperti gambaran datanya, kemudian tipe datanya, kemudian missing value dan statistika deskriptif baik kolom numerik maupun non-numerik. Kemudian di sini ada deskripsi dari setiap kolom. Kemudian di sini juga terdapat jumlah datanya dan juga tipenya. Kemudian di sini saya mendapati hanya satu kolom yang ada missing value-nya, yaitu kolom description dengan tidak ada data 570 baris. Nah, di sini statistika deskriptif untuk numerik dengan data yang semula, dan di sini description untuk non-numerik atau objek. Nah, ini adalah beberapa gambaran data yang saya dapatkan. Pertama ada 16 kolom dengan jumlah hampir 41.000 baris, kemudian ada tipe data, kemudian ada data-data yang belum formatnya benar dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke pembersihan dan manipulasi data. Ini ya, pertama menghapus data duplikat. Itu saya mendapati ada 48 data duplikat. Kemudian sudah saya hapus semuanya dan sudah saya permanenkan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menghapus kolom-kolom yang tidak perlu dianalisis. Ada 4 kolom yang saya hapus, sudah saya permanenkan di sini. Selanjutnya mengidentifikasi dan mengubah tipe data sesuai relevansinya. Ini contohnya ada trending date, tapi tipe data itu masih objek yang seharusnya adalah date time. Nah, oleh karena itu saya perbaiki semuanya. Di sini ada 3 kolom yang saya perbaiki data formatnya. Nah, menindaklanjuti data hilang atau missing value, tadi hanya ada satu kolom yang ada missing value-nya, dan kebetulan kolom tersebut adalah kolom yang saya hapus karena tidak relevan dengan penelitian, sehingga tidak ada lagi data hilang atau missing value yang harus saya tindak lanjuti. Selanjutnya mengidentifikasi dan menindaklanjuti anomali. Nah, di sini dengan data yang semula coba saya describe lagi. Nah, di sini yang menarik adalah contohnya ya, dari jumlah view, itu data yang paling sedikit adalah 549 dan maksimumnya itu ada 225 juta. Nah, dari sini pasti timbul pertanyaan bagi kita semua, mengapa video dengan jumlah view hanya 500 saja itu bisa masuk ke trending YouTube gitu. Nah, saya kira ini adalah data yang salah. Tapi ketika saya mencari referensi dari internet maupun dari pihak Google sendiri, memang view itu bukan satu-satunya indikator video itu bisa muncul di trending YouTube. Dan ternyata saya juga menemukan ada bukti capture di link ini, bahwa ada video dengan jumlah 500 view itu memang masuk ke trending YouTube. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya data itu tidak salah, tapi memang data itu adalah semuanya benar dan memang representasi dari dataset YouTube Analysis ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan kolom-kolom yang akan memperkaya analisis penelitian untuk menjawab pernyataan masalah yang di atas. Nah, di sini ada 7 kolom. Yang pertama adalah jumlah karakter pada judul. Kedua, apakah judul itu berisi semua huruf kapital atau tidak. Kemudian yang ketiga itu kategori, yang keempat adalah jumlah hashtag, yang kelima interval antara dari tanggal video diunggah sampai video muncul di trending, yang keenam adalah hari saat video diunggah, dan yang ketujuh adalah jam saat video diunggah. Nah, saya tambahkan semua kolomnya ke dalam data frame. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis data. Nah, untuk menjelaskan analisis data ini akan saya sekaliguskan dengan bagaimana saya menjawab pernyataan nomor 1 mengenai gambaran umum secara keseluruhan maupun secara periodik ya. Nah, analisis data ini saya breakdown ke 4 kategori analisis. Yang pertama analisis umum, yang kedua analisis konten, ketiga analisis reaksi, dan yang keempat itu analisis waktu unggah. Nah, kita masuk analisis umum. Ini adalah grafik jumlah video yang muncul di trending YouTube dalam skala bulanan. Nah, kita bisa melihat bahwa setiap bulan itu video yang muncul di trending YouTube itu berbeda-beda. Yang paling tinggi itu ada di Desember 2017 dan yang paling rendah itu ada di Juni 2018. Nah,
Karena data itu fluktuatif, jadi dari visualisasi ini saya mendapatkan bahwa tidak ada batasan minimum maupun maksimum berapa video yang bisa muncul di trending YouTube. Nah, selagi video itu memang memenuhi ketentuan dari si pihak Google tersebut, berapapun videonya itu akan muncul di trending YouTube. Nah, selanjutnya ini adalah statistika deskriptif untuk kolom-kolom yang sudah benar ya, bukan yang semula tadi. Sebelumnya saya sudah sempat menunjukkan, tapi ini sudah saya sesuaikan semuanya menjadi data yang relevan dengan penelitian. Nah, sebelum saya dapat menginterpretasikan data di sini, saya akan menghitung IQR dari setiap variabel numerik ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa IQR itu adalah jarak atau rentang antara kuartil 1 sampai kuartil 3. Kita bisa tahu apakah ada data-data yang di bawah atau di luar dari batas maksimum atas maupun bawah. Nah, ini saya hitung IQR satu persatu dengan juga menampilkan data minimum, batas minimum bawah dengan rumus yang ini, dan juga data maksimum dan juga batas maksimum atas, sehingga kita bisa melihat apakah ada pencilan atau outlier di sini. Nah, dari data tersebut ada 6 dari 7 variabel yang memiliki data maksimum melebihi batas maksimum atas. Hanya satu variabel yaitu title length atau yang tidak memiliki data di luar batas atas maupun batas bawah. Nah, untuk lebih memvalidasi ini, saya akan melakukan pengujian normalitas menggunakan box plot. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa views, likes, dislikes, jumlah komentar, dan juga interval days from publish to trending itu memiliki banyak sekali angka-angka di luar batas maksimum atas. Nah, tetapi untuk title length itu sama sekali tidak ada. Kemudian untuk jumlah hashtag itu hanya sedikit. Nah, dari semua ini, pasti yang menjadi timbul pertanyaan adalah banyak sekali nih data yang kita biasa sebut sebagai outlier karena dia berada di luar batas maksimum. Akan tapi jika saya melihat dari konteks dataset trending YouTube ini, data-data tersebut tidak bisa dikatakan outlier karena variabel-variabel di atas itu sangat tergantung dari preferensi membuat video, sangat tergantung oleh kontennya. Kemudian hype yang sedang terjadi di jagat media sosial, terutama di platform YouTube tersebut gitu. Misalnya jika ada video yang memiliki jumlah view yang sangat tinggi signifikan dibanding yang lain atau jumlah likes, dislikes dan jumlah komentar itu merupakan hal yang wajar bagi video atau konten di YouTube gitu. Nah, jadi menurut saya jika saya menghapus data-data tersebut itu justru mengurangi representasi dari dataset trending YouTube ini. Sehingga di sini saya tidak menghapus data outlier apapun. Nah, karena semua variabel diasumsikan tidak terdistribusi normal atau memiliki distribusi yang miring, maka median dan IQR akan memberikan gambaran untuk merepresentasikan variabel tersebut. Nah, lanjut ke analisis konten. Di sini menampilkan jumlah video berdasarkan kategori. Karena ini datanya kategorikal, maka yang saya gunakan adalah modus. Bisa dilihat bahwa secara jumlah video, entertainment yang kategorinya paling banyak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini jumlah views, kita abaikan dulu warnanya. Dari jumlah views ini kita melihat bahwa dari Desember sampai Maret itu cenderung stagnan, hanya fluktuatif di angka maksimal di sekitar 92 juta, tapi mulai dari April sampai Juni itu selalu mengalami peningkatan secara kontinu. Nah, menariknya di sini, kalau secara jumlah video itu entertainment yang memimpin ya, tapi kalau misalnya kita lihat secara views, dari visualisasi kita mendapatkan bahwa justru musik yang mendominasi. Jika melihat statistika deskriptifnya, mayoritas video itu ditonton kurang lebih 681.000 penayangan dalam rentang 240.000 sampai 1,82 juta kali. Nah, kalau misalnya berdasarkan jumlah hashtag, di sini kalau secara jumlah video memang video dengan tidak memiliki hashtag sama sekali itu yang paling banyak ya. Tapi jika kita lihat persebaran datanya, justru mayoritas video itu memiliki kurang lebih 18 hashtag dalam rentang 9 sampai 28 hashtags. Nah, berdasarkan panjangnya karakter pada judul, di sini sama-sama terlihat polanya bahwa angka 51 baik secara jumlah video maupun secara views itu memiliki yang paling tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat persebaran datanya, mayoritas video itu memiliki kurang lebih 46 karakter dengan rentang 34 sampai 61 karakter. Nah, ini adalah proporsi antara video yang judulnya itu menggunakan huruf kapital semua dengan yang tidak. Kita lihat bahwa 93% itu judulnya menggunakan campuran huruf kapital dan kapital, hanya 6,3% yang menggunakan huruf kapital semua. Seperti yang kita ketahui ya bahwa huruf kapital itu kan bagaimana kita menekankan pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Nah, kemudian analisis reaksi ini akan saya jabarkan berdasarkan likes, dislikes, dan comment count. Di sini menariknya adalah selain views, musik juga adalah yang paling tinggi di likes dan jumlah komentar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ternyata jumlah dislike-nya juga paling tinggi. Nah, jadi di sini saya juga menemukan indikasi bahwa jumlah view itu
ada pengaruhnya terhadap reaksi-reaksi likes, komentar maupun dislikes. Nah, ini adalah proporsi video yang menonaktifkan komentar. Jadi hanya 1,5% video yang menonaktifkan komentar dan sisanya mengaktifkan komentar. Dan di sini hampir semua video juga mengaktifkan like and dislike, sedangkan hanya sebagian kecil yang menonaktifkan like and dislike. Nah, selanjutnya ini adalah total view dalam skala bulanan. Kita juga lihat ya bahwa semakin lama juga mengalami peningkatan secara kontinu, terutama di sampai bulan Juni. Kalau untuk dislike itu ada yang paling tinggi itu sempat di Desember dan Januari, kemudian sempat menurun, kemudian meningkat secara kontinu juga sampai Juni 2018. Nah, untuk total komentar itu juga sangat fluktuatif di bulan Desember sampai Februari, kemudian juga meningkat secara konsisten sampai di Juni. Nah, ini gambaran mengenai hari video diunggah. Nah, karena ini kategorikal, jadinya juga saya menggunakan modus, jadi paling banyak video itu diunggah di hari Jumat. Nah, untuk jamnya, ini juga menggunakan modus, jam paling banyak video diunggah itu di jam 4 sore. Nih. Nah, selanjutnya, ini adalah interval hari dari video diunggah sampai di trending. Nah, kita lihat bahwa data itu terkumpul paling banyak di area sini. Oleh karena itu, karena berkaitan juga dengan pernyataan penelitian 90 hari, maka saya kecilkan menjadi 90 hari. Nah, kita lihat bahwa persebarannya itu lebih di 30 hari ya. Tapi jika kita lihat berdasarkan statistika deskriptifnya, itu mayoritas video itu muncul di trending kurang lebih 5 hari sejak video diunggah, dalam rentang 3-9 hari. Itu adalah gambaran umum mengenai trending YouTube secara keseluruhan. Yang ini tidak akan saya bacakan lagi ya, nanti bisa dilihat di link. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apa saja metrik yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan peluang video muncul di trending YouTube? Saya akan melakukan uji korelasi terhadap variabel-variabel numerik. Nah, pertama, uji normalitas sudah saya lakukan, dan semua variabel diasumsikan tidak terdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji korelasi saya akan menggunakan uji korelasi Spearman, karena ini adalah numerik dan juga tidak terdistribusi normal. Nah, kita bisa melihat bahwa variabel view, likes, dislikes, dan jumlah komentar itu berkorelasi sangat kuat secara positif antara satu sama lain. Nah, variabel publish to trending ini berkorelasi positif terhadap 4 variabel tersebut, tapi lemah. Kemudian untuk panjangnya karakter maupun jumlah hashtag tidak berkorelasi dengan variabel apapun. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa variabel yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan peluang video muncul di trending YouTube ini adalah 4 variabel tadi ya. Nah, sehingga apa saja sih insight dan actionable recommendations yang didapatkan dari analisis ini? Nah, yang pertama, buatlah konten dengan jangkauan segmentasi yang luas sehingga memperbesar potensi video dapat ditonton oleh banyak pengguna, karena semakin banyaknya view itu juga bisa memperbanyak reaction ya, seperti likes dan komentar. Nah, kemudian kedua itu buatlah target segmentasi yang luas dengan menjangkau beberapa rentang usia untuk memperbanyak view juga. Kemudian ketiga, bagaimana membuat konten yang menstimulasi pengguna YouTube untuk menulis di kolom komentar. Misalnya dengan kuis dan menanyakan opini dan lain-lain. Dan selalu balaslah komentar tersebut, karena ketika misalnya kita balas, minimal pengguna YouTube tersebut akan kembali lagi ke video kita dan video itu akan kembali terputar gitu. Nah, kemudian karena kita mengingat bahwa 2 kategori utama itu adalah entertainment dan musik yang signifikan mendominasi baik secara jumlah video maupun views, buatlah bumbu-bumbu hiburan dan dalam konten dan juga pemutaran musik sebagai background. Selanjutnya, menonaktifkan kolom komentar dan button like atau dislike itu tidak disarankan, karena seperti kita ketahui bahwa view, likes, dan jumlah komentar itu berkorelasi satu sama lain. Kemudian variabel dislikes itu berkorelasi kuat juga dengan yang lain, tapi kita tahu bahwa itu bukanlah variabel yang baik, sehingga meningkatkan dislike untuk meningkatkan view, like, dan jumlah komentar itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan ya. Kemudian untuk jumlah karakter tidak berkorelasi dengan apapun, tapi kalau kita melihat pusat data itu berada di kurang lebih 46 karakter dalam rentang 34 sampai 61 karakter. Kemudian selanjutnya penggunaan huruf kapital dibebaskan, buatlah copywriting yang menarik agar orang mau ngeklik. Kemudian penggunaan hashtag maupun jumlah hashtag juga tidak berkorelasi dengan apapun, tapi jika kita melihat pusat data itu kurang lebih memiliki 18 hashtags ya, dalam rentang 9 sampai 28 hashtag. Kemudian kalau untuk hari dan jam penggunaan video, referensi bisa mengacu pada modus, yaitu video paling banyak diunggah di hari Jumat dan juga kalau untuk secara jam itu di jam 4 sore. Kita bisa melihat bahwa mayoritas video itu muncul di trending kurang lebih 5 hari setelah video diunggah, di antara 3-9 hari. Jadi secara keseluruhan video-video muncul di trending YouTube antara 0-3 hari, sehingga butuh perhatian khusus pada 30 hari pertama, terutama di 9 hari pertama. Nah, untuk selanjutnya, untuk referensinya itu bisa dilihat juga di pernyataan resmi dari pihak Google mengenai pertimbangan-pertimbangan video bisa muncul di trending YouTube di tautan yang saya lampirkan di sini.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.